Saudara para mahasiswa yang mengikuti mata kuliah pendidikan agama yang saya ampuh, jumpa lagi. Kali ini saya akan menyampaikan perkuliahan dengan beberapa metode yang bisa kita gunakan. Mengingat bahwa saudara-saudara yang mengikuti mata kuliah ini tidak hanya berasal dari Jakarta dan Tangerang, tetapi waktu perkenalan minggu lalu ada yang dari Batam, ada yang dari Palembang, dari Lampung, dari Manado, dari Jogja, dan dari Surabaya. Lalu saya memikirkan kira-kira apa yang bisa saya gunakan untuk memfasilitasi di dalam kita belajar mata kuliah pendidikan agama. Oleh sebab itu, saya menggunakan media YouTube salah satunya untuk bisa kita pakai di dalam metode pembelajaran pendidikan agama yang saya ampuh di semester ganjil di Universitas Matana ini. Nah, saudara, minggu lalu kita sudah membahas mengenai rencana program dan kegiatan pembelajaran semester. Saya sudah upload di dalam Google Classroom dan saudara sudah melihat. Mungkin ada yang sudah baca secara keseluruhan atau bahkan baru separuh, bahkan ada yang belum baca. Tetapi penting sekali saudara membaca rencana program dan kegiatan pembelajaran semester atau RPKPS, karena dengan kita membaca RPKPS maka saudara akan dapat memahami. Saudara dapat memahami satu semester di dalam kegiatan proses belajar mengajar mata kuliah ini, supaya saudara tidak kehilangan arah, ya. Untuk itu saya hanya perlu mengingatkan kepada saudara apa saja yang kita pelajari di dalam semester ini, ya. Pertama-tama saya sudah membawa saudara-saudara untuk kita saling memperkenalkan diri, ya, baik itu untuk kelas S1 manajemen yang kuliah jam 8 sampai dengan jam 11 pagi, maupun juga kelas administrasi dengan jurusan-jurusan lain yang bergabung mulai dari jam 11 sampai jam 4 sore. Nah, saudara, saya juga memberi kesempatan bagi saudara yang bekerja untuk kita memulai di kelas malam. Sebenarnya kelas malam ini hanya sekedar membantu saudara yang tidak bisa mengikuti kuliah di pagi hari oleh karena harus bekerja. Dan nanti kita atur lebih jauh. Jadi saudara, kita ingin supaya sepanjang satu semester ini kita bisa dapat belajar mata kuliah pendidikan agama ini dengan baik. Nah, untuk yang pertama yang saya mau sampaikan setelah kita minggu lalu saling memperkenalkan diri, ya, nama maupun juga jurusan yang saudara ambil, bahkan juga agama yang saudara yakini, serta ada beberapa saudara yang menjelaskan mengenai asal usul maupun keberadaan saudara. Semuanya terima kasih, karena saya ingin di dalam saya mengajar kita benar-benar tidak hanya tahu nama, tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Karena memang praktis pandemi COVID-19 ini mengakibatkan kuliah kita tidak bisa kuliah dengan cara
bertemu langsung di kelas, melainkan dengan cara online. Oleh sebab itu, saya menggunakan berbagai macam cara, media untuk menyampaikan materi yang saya hendak sampaikan kepada saudara-saudara. Saudara, sesungguhnya sudah ada buku yang minggu lalu saya sudah jelaskan kepada saudara-saudara, saya tidak perlu mengulang lagi. Buku ini sangat penting untuk kita bisa memahami keseluruhan dari apa yang kita pelajari sepanjang 16 pertemuan di dalam satu semester ini. Ya, ada beberapa saudara yang sudah pesan saya melalui WA dan saya sudah kirim ya kepada saudara yang sudah pesan. Dan saya masih menunggu kalau memang masih ada mahasiswa yang lain mau pesan untuk bisa mendapatkan buku ini. Karena terus terang semua mata pelajaran yang saya sampaikan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir itu ada di buku ini. Dan bahkan buku ini menjadi sumber untuk ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Jadi saya sarankan saudara bisa memiliki buku ini. Tetapi kalau andai kata pun saudara tidak beli, ya tidak ada masalah buat saya. Saya hanya mau menolong saudara yang memang ingin bisa memperoleh materi-materi yang saya ajarkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, untuk pelajaran pertemuan kedua pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan mengenai peranan agama, ya, peranan agama di dalam fungsi, ya, peranan agama di dalam fungsi tujuan di dalam kehidupan kita. Peranan agama, ya, atau pengertian fungsi dan tujuan agama dalam kehidupan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa setiap manusia, saudara-saudara, para mahasiswa yang mengikuti mata kuliah agama, dalam pertemuan yang kedua di dalam proses belajar mengajar kita akan memulai dengan membahas mengenai pengertian, fungsi, dan tujuan agama di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, bahwa setiap warga negara Indonesia diberi kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan keyakinan yang kita anut, dan itu dijamin di dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 45. Nah, jikalau kita saat ini memeluk satu agama, memeluk satu keyakinan yang kita percaya, tentunya kita mempunyai latar belakang mengapa kita perlu untuk memiliki agama. Karena sesungguhnya, saudara, bahwa setiap manusia pada dasarnya mempunyai kesadaran secara religius, yakni kesadaran bahwa ada satu kodrat ilahi di atas realitas dunia dalam berbagai agama yang diberi nama macam-macam. Memang sangat menarik untuk dicatat bahwa gejala yang kita sebut agama itu sudah ada sejak dahulu kala hingga sekarang pun gejala itu masih ada. Memang agama mengalami pasang surut, saudara-saudara, ya. Agama mengalami pasang surut, bahkan kadang agama tertentu mengalami kemerosotan dalam konteks tertentu, ya.
dalam masyarakat sekuler saat ini, di mana peranan dan fungsi agama sudah mulai diabaikan, ditinggalkan. Artinya mereka tidak perlu lagi agama, oleh karena mereka tidak perlu lagi Tuhan. Itu saat ini banyak orang-orang yang mengabaikan agama, bahkan menolak adanya Tuhan. Namun secara umum, agama tetap hadir dalam kehidupan manusia. Bahkan ada ahli yang memprediksikan akan adanya kebangkitan agama-agama, ya, atau kebangkitan spiritualitas. Nah, kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan yang kritis berkenaan dengan akan bangkitnya agama-agama. Dan setiap manusia pada dasarnya mempunyai kesadaran secara religius bahwa dia adalah manusia, makhluk ciptaan Tuhan. Yang perlu saudara dipertanyakan dan direnungkan serta didiskusikan. Jadi saudara, ada yang beranggapan bahwa agama itu tidak lebih sebagai satu upaya pelarian dari manusia. Ya, dikatakan kenapa agama menjadi satu pelarian? Karena agama dianggap merupakan ciptaan manusia. Itulah sebabnya ketika ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang dan dapat berfungsi untuk mengatasi berbagai keterbatasan manusia, fenomena agama mengalami kemerosotan. Setidaknya di negara-negara barat yang dibangun atas dasar perkembangan ilmu dan teknologi modern. Meskipun saudara, ada kemerosotan, gejala agama tidak pernah hilang, ya, sama sekali. Bahkan ada tanda-tanda kebangkitan kembali dari fenomena agama. Mengapa? Sebab pertanyaan-pertanyaan manusia yang terdalam tidak bisa seluruhnya dijawab oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Silahkan para mahasiswa bisa bertanya secara kritis, ya. Pertanyaannya, mengapa terjadi kemerosotan, ya, agama di negara-negara barat? Saya minta saudara memberikan satu pandangan, ya, satu pandangan, dan ini merupakan tugas yang saya berikan kepada saudara-saudara dalam pertemuan perkuliahan kita yang kedua, ya. Jelaskan mengapa, ya, terjadi kemerosotan agama khususnya di negara-negara barat. Mengapa? Negara-negara barat agama-agama itu mulai ditinggalkan. Nah, saudara bisa menjelaskan satu halaman saja. Nanti saudara bisa kirim email ke saya, ya. Baik itu untuk kelas pagi, kelas siang maupun kelas malam. Saudara bisa email ke saya mengapa, ya, negara-negara barat mulai meninggalkan agama. Nah, saudara, ada anggapan lain bahwa agama tidak pernah bisa lenyap karena ia berfungsi untuk menjawab pertanyaan mendasar manusia yang tak bisa dijawab oleh ilmu dan teknologi, ya. Jadi agama tetap eksis, agama tetap ada karena tidak semua pertanyaan bisa dijawab dengan ilmu dan teknologi, ya. Contoh, kita tidak bisa membayangkan bagaimana tahun 2020 dunia bisa mengalami pandemik COVID-19. Sampai sekarang belum ketemu serum atau vaksin untuk virus 19, ya, COVID-19, ya, sedang diupayakan. Dunia sekarang begitu sangat mengalami goncangan karena banyak orang meninggal, banyak
perusahaan-perusahaan tutup, bahkan kita harus bersekolah ya atau kuliah dengan cara daring seperti ini. Ini diakibatkan oleh karena wabah pandemi COVID-19 yang tidak dibayangkan. Ketika kita mengakhiri tahun 2019, kita tidak membayangkan akan terjadi seperti ini. Tetapi itulah kenyataannya, bahwa ilmu dan teknologi, khususnya ilmu kedokteran dan teknologi, belum bisa menjawab semua persoalan-persoalan yang ada di dunia ini. Buktinya dengan adanya COVID-19. Nah, saudara bisa memikirkan akan hal itu, betapa ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa untuk bisa menjawab semua persoalan yang ada. Nah, oleh sebab itu saudara, pertanyaan mendasar yang tak bisa dijawab ya terhadap persoalan yang terjadi di dunia ini, orang akhirnya mencari jawaban melalui iman yang ditawarkan oleh keyakinan dari agama masing-masing. Jadi jelas saudara-saudara bahwa fungsi agama yaitu karena ilmu dan teknologi tidak bisa memberi jawab untuk setiap persoalan yang ada, sehingga akhirnya orang lari kepada iman dan keyakinan yang dia dapat melalui agama. Tentunya dengan dia bisa datang dan berdoa kepada Tuhan ya. Nah, itu yang saya ingin saudara memahami sekilas mengenai fungsi dan peranan agama di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan kepada saudara-saudara ya, di dalam kita mempelajari mata kuliah pendidikan agama. Saudara bisa melihat slide yang saya tampilkan ya. Kalau saudara perhatikan, di situ ada di tengah-tengah itu tulisan individu ya. Itu artinya adalah saudara secara personal, secara pribadi ya, secara personal, secara pribadi. Nah, bagaimana saudara secara personal, secara pribadi sebagai individu ya dipengaruhi di dalam kehidupan saudara, sehingga kalau saudara sekarang katakanlah usia 20 sampai usia 25-30, itu ada faktor-faktor yang melatar belakangi ya pemikiran dan sikap saudara. Ada dua ya bagian besar. Yang pertama yaitu didasarkan atas kehidupan manusia yang terdiri dari 3 faktor. Yang pertama yaitu tradisi, ya tradisi. Nah, kalau kita berbicara tradisi di sini, yaitu di mana saudara berasal, budaya di mana saudara hidup. Ya, kebetulan kita kuliah, ada teman-teman dari Palembang, ada teman-teman dari Jogja, ada teman-teman dari Surabaya, dari Manado. Saudara dibesarkan dengan tradisi masing-masing, tentunya berbeda. Budaya yang biasa diterapkan di Minahasa tentu berbeda dengan budaya yang ada di Jawa. Begitu pula yang ada di Palembang berbeda dengan yang ada di Kalimantan. Jadi masing-masing saudara sudah membawa kebiasaan tradisi yang ada di dalam kehidupan saudara. Tetapi tidak sampai di situ saja. Ada juga faktor lain, yaitu yang disebut dengan filsafat. Ya, filsafat ya itu artinya hikmat, ya, kebijaksanaan atau filsafat yang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan di dalam satu komunitas atau masyarakat. Seperti kayak saya sebagai seorang katakanlah berlatar belakang
dari Jogja. Secara tidak langsung ada filosofi-filosofi atau filsafat-filsafat yang saya bawa, yang secara tidak langsung itu saya dapatkan dari leluhur saya, mulai dari kakek saya, mulai dari orang tua saya, sehingga itu mempengaruhi sikap saya, mempengaruhi cara pandang saya, ya, karena filsafat itu. Saya kasih contoh, misalnya saya sebagai orang Jawa, ya, filsafat Jawa yang sangat terkenal yaitu bagaimana mereka terbiasa dengan hidup gotong royong, ya, sehingga dimanapun mereka ada di dalam satu masyarakat, mereka mau bersama-sama melakukan satu pekerjaan untuk kebaikan bersama dengan cara gotong royong, ya. Nah, gotong royong ini bisa dengan memberikan tenaga, memberikan dana, ataupun dengan kita memberikan makanan. Yang penting waktu kita melakukan satu upaya untuk gotong royong, semua berkontribusi mengambil bagian, dan itu tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat Jawa, yaitu budaya gotong royong. Artinya jikalau seseorang membutuhkan sesuatu dan kita bisa membantu, ya kita bantu. Nah, itu adalah cara pandang filsafat yang sudah terjadi turun-temurun, dan itu mempengaruhi kehidupan kita. Nah, ada juga, ya, faktor yang ketiga, yaitu agama. Ya, apapun agama saudara, baik itu agama Islam, Kristen, Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu, itu melatar belakangi saudara, melatar belakangi cara pandang saudara. Sehingga di dalam kehidupan saudara ada 3 aspek yang mempengaruhi, yaitu tradisi, agama, dan filsafat. Baru aspek yang kedua, yaitu yang disebut dengan peradaban manusia. Nah, sekarang saudara mengikuti kuliah pendidikan agama, tetapi saudara mengambil jurusan yang berbeda-beda. Ada yang mengambil manajemen, ada yang mengambil administrasi, ada yang mengambil fisika kesehatan, ada yang mengambil media, macam-macam. Nah, itu yang disebut dengan peradaban. Jadi, saudara tidak hanya memiliki sumber pengetahuan daripada ilmu pengetahuan yang saudara ambil, tetapi secara individu, secara keseluruhan, saudara dipengaruhi oleh faktor yang lain yang saya sebutkan tadi, baik itu tradisi, agama, dan budaya. Saudara bisa lihat skemanya sesuai dengan apa yang saya tampilkan di dalam video ini, ya. Saudara akan memahami akan hal itu. Nah, jadi saudara, itu yang saudara perlu ketahui dan saudara perlu pahami. Selanjutnya saya akan menjelaskan kepada saudara-saudara, ya, saya ingin menjelaskan kepada saudara aspek yang lain di dalam. Ya, saudara, tadi kita sudah membahas masalah yang berkaitan dengan peran dan fungsi agama di dalam kehidupan. Lalu juga yang kedua, saudara memahami mengenai saudara sebagai individu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saudara bawa, ya, baik itu yang berkaitan dengan masalah kehidupan, ya, di mana saudara dipengaruhi oleh tradisi, agama, dan filsafat, maupun juga ilmu pengetahuan. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan, ya, kepada saudara mengenai kategori di dalam agama. Jadi saudara, sistem kepercayaan bisa dikategorikan sebagai agama
apabila memiliki beberapa unsur. Ya, di antaranya adalah bahwa kepercayaan atau agama itu disebut agama bila kepercayaan atau keyakinan suatu prinsip yang dianggap sebagai satu kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya simbol-simbol yang menjadikan identitas agama yang dianutnya. Misalnya, kalau orang Kristen disimbolkan dengan salib, lalu agama Hindu disimbolkan dengan tongkat dan juga mangkuk. Begitu pula agama Islam disimbolkan dengan bulan sabit, ya. Masih banyak lagi simbol-simbol di dalam kehidupan agama. Lalu yang ketiga, bahwa kategori agama yaitu adanya praktik atau ritual keagamaan yang meliputi hubungan vertikal. Ya, hubungan vertikal artinya hubungan tegak lurus antara kita sebagai pribadi dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Dan tidak hanya hubungan vertikal, tetapi juga hubungan horizontal antara umat dengan manusia yang lain atau sesama. Ya, baik itu dari agama yang sama ataupun agama yang berbeda. Nah, saudara-saudara, itu kategori yang kita perlu pahami. Lalu kategori yang keempat, adanya pengalaman keagamaan, yaitu berbagai bentuk pengalaman keagamaan yang pribadi yang dialami oleh penganutnya. Ya, jadi setiap orang memiliki pengalaman-pengalaman di dalam kehidupan pribadinya. Ya. Lalu kategori yang berikut yaitu umat beragama yakin akan komunitas dari setiap agama yang dianutnya. Nah, selain itu, para ahli juga membagi agama menjadi 3 kategori. Ya, ada 3 kategori agama. Pertama, yaitu agama mayor. Ya, agama mayor itu mengacu pada agama yang bersifat transkultural atau internasional. Ya, agama-agama besar di dunia. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, itu agama-agama besar di dunia. Lalu ada agama lokal. Agama lokal ini adalah agama pribumi yang mengacu pada kelompok agama yang lebih kecil, ya, yang terdapat pada budaya atau kelompok masyarakat tertentu. Dan yang ketiga, yaitu gerakan-gerakan keagamaan baru yang mengacu pada berbagai jenis agama baru yang dikembangkan pada zaman modern, ya, yang biasanya adalah merupakan aliran baru yang terinspirasi dari berbagai agama besar yang sudah terlebih dahulu ada. Nah, adapun mengenai cara bagaimana manusia memperlakukan dan menjalankan agamanya bisa dibagi menjadi beberapa kategori, ya. Ada beberapa kategori, ya, bagaimana manusia memperlakukan dan menjalankan agamanya, yaitu bisa dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu secara tradisional. Ya, secara tradisional yaitu cara beragama yang berdasarkan pada tradisi. Misalnya mengikuti cara beragama dari nenek moyang, leluhur, masyarakat atau orang-orang dari generasi sebelumnya. Tipe ini pada umumnya kuat dalam hal sikap keagamaannya dan sulit menerima hal-hal yang baru dan tidak berminat untuk mempelajari atau mengikuti agama yang lain yang berada di luar tradisi keluarga atau masyarakat. Yang kedua, ya, yaitu secara formal. Secara formal yaitu bagaimana agama berdasarkan tatanan resmi atau formalitas yang berlaku di lingkungannya, ya. Tipe ini biasanya, saudara, tipe ini biasanya mengikuti cara beragama dari orang yang berpengaruh dan dianggap memiliki otoritas dalam lingkungan, misalnya para guru dan tokoh agama serta masyarakat. Dan yang ketiga yaitu secara rasional, yaitu cara beragama dengan berdasarkan penggunaan rasio atau logika yang dimilikinya. Tipe ini berusaha memahami dan menghayati ajaran agamanya melalui pengetahuan, ilmu, akal, dan pengalaman. Tipe ini biasanya bersikap lebih terbuka
serta bisa menerima berbagai hal baru yang dirasakan masuk akal dan sesuai dengan nalar maupun logikanya. Tipe ini biasanya mudah dijumpai di lingkungan masyarakat urban perkotaan yang senantiasa menggunakan inteleknya dan memiliki kehidupan yang modern. Dan yang keempat, yaitu secara wahyu. Kategori agama secara wahyu, yaitu meyakini bahwa agama yang dipercaya didasarkan pada wahyu Tuhan yang diterima melalui utusan Tuhan, dan wahyu itu tertulis dalam kitab suci. Dan yang kelima, yaitu agama secara proporsional, ya, agama secara proporsional. Nah, jadi saudara bisa membaca dari bahan saya, itu akan lebih lengkap lagi penjelasan saya. Saya hanya memberikan pengantar saja, ya, saya hanya memberikan pengantar dari apa yang ada di dalam tulisan saya, di dalam buku saya. Nah, itu saja yang bisa saya bagikan di dalam perkuliahan kita untuk pendidikan agama pada pertemuan yang kedua. Ingat, saya memberikan tugas kepada saudara-saudara, yaitu seperti yang di awal saya sampaikan, ya, saudara bisa memberikan alasan mengapa agama-agama di negara barat itu mulai ditinggalkan, ya, sehingga terjadi kemerosotan, ya, baik itu kemerosotan moral ataupun kemerosotan dalam kehidupan masalah susila, ya, oleh karena mereka tidak lagi percaya kepada agama. Kirim jawabannya melalui email 1 lembar saja sebagai tugas saudara di dalam mengikuti perkuliahan yang kedua ini. Dan yang kedua, saya juga membuat satu video, ya, saudara bisa lihat juga, ya, video yang saya buat di Google Classroom. Saya akan upload, saudara bisa lihat untuk memperkaya apa yang saudara pelajari pada pelajaran yang kedua ini. Nah, saudara, saya sarankan, karena saya menggunakan sarana YouTube supaya saudara terus terhubung, ya, saudara bisa mensubscribe saya punya channel agar saudara tidak perlu cari-cari, sehingga saudara bisa mengetahui video-video baru yang saya buat khusus untuk mata kuliah pendidikan agama ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus kita diberi semangat di dalam mengikuti perkuliahan ini.